ketiga, tips atau saran Bapak tentang ekspor ikan ke Jepang untuk pemerintah Talaut. Baru langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Talaut untuk itu? Ya baik, terkait dengan kebetulan kami dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami diundang oleh pemerintah Kabupaten Talaut dalam rangka usulan untuk membangun kawasan ekonomi khusus di perbatasan. Tentu kemarin banyak hal yang disampaikan oleh Bupati, oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus. Kita tahu bahwa sebagai dampak kebijakan Presiden Joko Widodo terkait dengan nawacita khususnya nomor 3 untuk membangun pemerintah dari pinggiran, dari perbatasan, memang sekarang daerah-daerah perbatasan sudah menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru. Hal-hal yang harus dipersiapkan tentu saja konektivitas, bagaimana SDM, kemudian sarana prasarana, tentu ini harus dipersiapkan dengan baik. Nah, terkait dengan nilai strategis dari Kabupaten Talaut bahwa 96% itu wilayahnya adalah lautan sebagai wilayah maritim. Tentu di sini potensi perikanan juga sangat luar biasa, di mana potensi perikanan ini kalau kita lihat ini dari 10 komoditi unggulannya diantaranya adalah ikan layang, tuna, cakalang, marlin, tongkol, kemudian tuna beku, tuna loin, surup hiu, ikan kurisi, kemudian lobster, juga jenis-jenis ikan karang. Ini potensinya di WPP 716 ini sangat menjanjikan. Hanya memang selama ini pintu ekspornya melalui pelabuhan dari wilayah lain seperti Bitung, kemudian Surabaya atau Jakarta. Nah, dengan pengembangan wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Talaut, harapan dari Pemda adalah ekspor langsung dari Talaut. Nah, hal-hal yang sudah dipersiapkan, kami dari Kementerian Kelautan, dari Badan Karantina beserta instansi lain seperti Bea Cukai, Angkasa Pura, Perdagangan sudah membuka akses langsung khususnya dari Manado, Narita, kemudian juga ke Singapura. Nah, ini tentunya dengan konektivitas langsung diharapkan juga sangat bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Talaut untuk dapat mengisi space kargo untuk ekspor melalui direct call ini. Nah, tentu agar supaya peluang direct call untuk ekspor ke Jepang dan lain-lain bisa diisi, ada 4 hal barangkali yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kuantitas produk. Jadi diharapkan jumlahnya bisa memenuhi batas minimal untuk tetap menjaga pergerakan kargo. Kemudian kualitas, mutu dari produk itu sendiri, khususnya produk perikanan, ini juga harus dijaga. Kemudian kontinuitas, artinya bahwa kuantitas produk ini, kemudian kualitas produknya juga harus selalu terjaga. Secara periodik harus selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Kemudian setelah itu baru kita bicara soal harga. Tentu saja harga kaitannya juga kalau produk perikanan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas. Kita tahu bahwa banyak keluhan kita dengar bahwa hasil tangkapan nelayan dari Talaut ini di beberapa daerah masuk dalam standar grade yang katakanlah grade C. Nah, ini sebetulnya agar usaha lebih bergairah di sini dalam pengelolaan perikanan, perlu kita lakukan sentuhan-sentuhan agar
produk yang diterima oleh pelaku ekspor di pelabuhan-pelabuhan Kemiren ini grade-nya bisa masuk ke grade A yang sebenarnya sangat potensial di wilayah Talaut ini. Nah, tentu saja ada sedikit langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, kemudian oleh Kementerian Kelautan maupun pelaku usaha agar produk yang ditangkap oleh nelayan ini bisa sampai ke eksportir dalam grade yang paling baik atau grade A. Di antaranya adalah dengan menjaga rantai dingin dari sejak kapal itu ikan itu ditangkap di kapal sudah harus menggunakan pendingin atau es, apakah palka-palka yang berpendingin. Kemudian juga handlingnya memperhatikan sanitasi dan higienis yang baik. Kemudian dalam proses pengirimannya juga menjaga rantai dingin, kemudian dan menjaga kecepatan waktu sehingga diharapkan sampai ke konsumen ini memenuhi standar grade yang paling tinggi yang dipersyaratkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak.